Hai semuanya, semangat pagi dan salam sehat buat kita semua. Halo adik-adik yang belajar di rumah aja, selamat datang di video pembelajaran aku ya. Nah, yuk kita belajar sama-sama. Kali ini kita akan membahas dan belajar tentang persamaan dan pertidaksamaan linier yang memuat nilai mutlak. Nah, materi ini akan saya bagi menjadi 4 sub-materi. Yang pertama adalah persamaan linier satu variabel, kemudian persamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak, selanjutnya adalah pertidaksamaan linier satu variabel, dan yang terakhir pertidaksamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Oke, keempat submateri ini akan saya jelaskan dan kita bahas dalam 4 video yang berbeda ya. Jadi di video kali ini kita akan belajar tentang persamaan linier satu variabel. Persamaan linier satu variabel itu adalah kalimat terbuka dengan satu variabel yang memiliki hubungan sama dengan dan variabelnya hanya berpangkat 1. Bentuk umumnya adalah AX tambah B sama dengan C, di mana A itu tidak sama dengan 0. A itu adalah koefisien, X itu variabel, B dan C itu adalah konstanta. Baik, kita langsung membahas contoh. Kita masuk ke contoh yang pertama, tentukan penyelesaian persamaan berikut. 2 kali X tambah 1 sama dengan 3 kali X kurang 2. Oke, untuk penyelesaiannya, jika diketahui bahwa 2 kali X tambah 1 itu sama dengan 3 kali X kurang 2, maka masing-masing unsur kamu kalikan. 2 kamu kalikan dengan X tambah 1, berarti menjadi 2X tambah 2. Demikian juga dengan 3 kali X kurang 2. Itu hasilnya adalah 3X dikurang 6, sehingga 2X tambah 2 sama dengan 3X dikurang 6. Kemudian, yang sama variabelnya atau yang memiliki variabel itu kamu satukan menjadi satu ruas. Kemudian yang hanya konstanta itu menjadi satu ruas. Jadi dia kita buat dalam ruas yang terpisah. Nah, seperti ini dia hasilnya 2X kurang 3X sama dengan negatif 2 kurang 6. Kenapa itu menjadi negatif 3X? Iya, karena dia pindah ruas. Kalau pindah ruas, maka yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif, pengali dia jadi pembagi, pembagi jadi pengali. Kebalikannya, ya. Kemudian, sekarang boleh kita operasikan. Kalau variabelnya sama, maka boleh kita operasikan. Nah, itu kan sama-sama X. Tinggal kita kurangkan aja. 2 kurang 3 itu negatif 1. Angka 1 itu tidak perlu ditulis, maka kita tuliskan negatif X sama dengan negatif 8. Sehingga kalau kita kalikan dengan negatif, kita peroleh bahwa nilai X itu sama dengan 8. Nah, apakah pekerjaan kita ini sudah benar? Untuk memastikannya, mari kita substitusikan nilai X sama dengan 8 ke persamaan yang diketahui. Kalau kita gantikan nilai X sama dengan 8, berarti dia menjadi 2 kali 9 sama dengan 3 kali 8 dikurang 2, 3 kali 6. 2 kali 9 itu 18, 3 kali 6 itu juga 18. Nah, karena sama nilainya, maka benar pekerjaan kita, sehingga boleh kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah 8. Oke, kita coba lagi contoh yang kedua. Misalkan diketahui bahwa X tambah 2 per 3X tambah 2 itu sama dengan X tambah 1 per 3X. Berapakah nilai X yang memenuhi persamaan tersebut? Oke, kalau ada bentuk soal seperti ini, jadi dia bentuknya seperti pecahan ya. Nah, langkahnya adalah kita kali silang. Kalau kita kali silang, maka si X tambah 2 itu akan dipasangkan dengan si 3X. Kemudian, 3X tambah 2 dipasangkan dengan X tambah 1. Seperti ini ya. Ini dia. Nah, kemudian kalau kita sudah peroleh seperti ini, tinggal kita kalikan masing-masing unsur. 3X kali X tambah 2, kemudian 3X tambah 2 kita kalikan dengan X tambah 1. Hasilnya adalah ini. 3X kuadrat tambah 6X sama dengan 3X kuadrat tambah 5X tambah 2. Kemudian, ingat seperti yang tadi, yang bervariabel kita buat dalam satu ruas. Kemudian, yang konstanta kita buat dalam ruas yang terpisah. Nah, kalau kita buat menjadi seperti ini ya, 3X kuadrat kurang 3X kuadrat tambah 6X kurang 5X sama dengan 2. 5X pindah dia menjadi negatif, kemudian 3X kuadrat pindah dia menjadi negatif 3X kuadrat. Oke, kita operasikan yang variabelnya sama, itu kan sama-sama X kuadrat. Ya kan? Nampak ya? Si 3X kuadrat kurang 3X kuadrat. Karena variabelnya sama, boleh kita operasikan, maka 3 kurang 3 itu 0. Sehingga
koefisien dari si X kuadrat adalah 0. Maka tidak ada lagi yang bervariabel X kuadrat. Tinggal si 6X kurang 5X. Sama ya, sama-sama variabel X. Maka kita kurangkan 6 kurang 5 itu 1. Angka 1 itu tidak perlu ditulis, maka cukup kita tuliskan dengan X sama dengan 2. Nah, apakah pekerjaan kita ini benar? Silahkan kamu substitusikan ke dalam persamaan tadi. Oke? Kalau nilainya sama, maka boleh kita tarik kesimpulan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah 2. Oke, tentang persamaan linear satu variabel, itu soalnya bukan hanya bentuk seperti ini ya. Ada juga soal yang berbentuk aplikasi dari persamaan linear satu variabel. Nah, ini saya ambil dari contoh soal fisika. Sebuah kapal bergerak di air tenang dengan kecepatan 25 mil per jam. Kapal dapat menempuh 4,2 mil di sungai dengan arah yang berlawanan arus. Dan dalam waktu yang sama, kapal dapat menempuh 5,8 mil searah arus. Nah, sebelum kita masuk ke penyelesaian, kita harus memahami dulu apa yang dimaksud dalam soal. Oke, kita mulai dari kalimat pertama. Sebuah kapal bergerak di air tenang dengan kecepatan 25 mil per jam. Berarti kalau airnya tenang, kapal itu kecepatannya adalah 25 mil per jam. Tapi ternyata kapal ini ada di sungai ya. Ketika kecepatan sungai mempengaruhi kapal ini, dia hanya dapat menempuh jarak 4,2 mil, kemudian 5,8 mil. Kalau berlawanan arus dia 4,2 mil, kalau searah arus 5,8 mil. Nah, perlu kamu pahami bahwa ketika dia berlawanan arus, kamu bayangkan, ada kapal di atas sungai. Sudah? Sungai itu mengarah ke sini, tapi kapal itu ke sini. Jadi dia berlawanan arah. Ketika kamu tetapkan kapal ini bernilai positif, kalau arah kan biasanya disimbolkan dengan positif sama negatif ya. Dia bernilai positif, maka si sungai akan negatif. Karena mereka berlawanan arah. Kalau kamu tetapkan yang kapal ini negatif, maka yang sungai adalah positif. Nah, kalau dia searah arus, maka kalau kecepatan kapal tadi positif, arah sungainya juga kan, arah alirannya juga positif, gitu ya. Nah, kemudian kamu perlu mencatat ini, waktu yang sama. Waktu yang sama artinya T1 sama dengan T2. Loh, kok ada T1 sama T2? Kita buat ya, kita definisikan. Option 1 itu berarti yang berlawanan arus. Option 2 itu berarti yang searah arus. Kalau kita masukkan ke dalam penyelesaian, nah kita bergerak dari T1 sama dengan T2. Waktu itu sama dengan jarak per kecepatan. Seperti ini ya. Oke. Nah, tadi kan kita buat option 1 itu berlawanan arus ya. Berlawanan arus. Sudah saya katakan tadi bahwa ketika dia berlawanan arus, maka kalau kecepatan kapalnya positif, sungainya negatif. Makanya di situ V1 saya masukkan adalah kecepatan kapal kurang kecepatan sungai karena mereka berlawanan arah. Nah, yang untuk keduanya positif karena searah gitu ya. Kemudian kita masukkan nilai-nilai yang diketahui. Ini dia. Kita masukkan nilai-nilai yang diketahui. Nah, ini kan bentuk pecahan. Sama seperti soal yang baru saja kita bahas. Kalau dia bentuk pecahan, kita kali silang. Oke, kita kali silang. Sehingga 4,2 kita kalikan dengan 25 tambah PS sama dengan 5,8 kali 25 kurang PS. Kemudian hasilnya adalah 105 tambah 4,2 PS sama dengan 145 kurang 5,8 PS. Nah, selanjutnya gimana? Kita dekatkan atau kita buat dalam satu ruas yang memiliki variabel dan terpisah dengan konstanta. Seperti ini ya. Ketika 5,8 pindah, dia menjadi positif 5,8. Ketika 105 pindah, dia menjadi negatif 105. Hati-hati ya adik-adik buat pengerjaannya. Kemudian tinggal kita jumlahkan, kan variabelnya sama-sama PS ya. Maka kita jumlahkan. Hasilnya 10 PS sama dengan 40. Sehingga kecepatan kecepatan arus sungai adalah 4 mil per jam. Oke, baik. Kita masuk ke contoh yang kedua. Jika jumlah hasil panen jeruk di suatu perkebunan pada bulan ke-T dengan BT sama dengan 80T tambah 75 kilo, maka jumlah hasil panen jeruk sebesar 1,275 ton akan terjadi pada bulan keberapa?
Nah, variabel T dalam soal tersebut menunjukkan bulan ke berapa, gitu ya. Oke, lihat di persamaan BT. BT sama dengan 80T tambah 75 kilogram. Sementara di sini diketahui hasilnya dalam berbentuk ton. Maka kita ubah dulu satuan ton ini menjadi kilogram. Ketika kita ubah, 1 ton itu berapa? Berapa kilogram? Iya, 1 ton itu 1000 kilogram. Maka 1,275 ton itu sama dengan 1275 ton. Nah, untuk penyelesaiannya, diketahui BT sama dengan 1275 ton. BT itu kan hasil panen. Yang ditanya, kalau dia 1275 kg itu pada bulan keberapa? Maka kita mencari variabel T. Kemudian BT juga diketahui sama dengan 80T tambah 75. Ada di soal ya. Sehingga boleh kita simpulkan bahwa 80T tambah 75 itu sama dengan 1275. Nah, seperti tadi, yang ada variabelnya kita buat terpisah dengan konstanta. 80T sama dengan 1275 dikurang 75. Berarti 80T itu sama dengan 1200. Kemudian T-nya sama dengan 15. Artinya apa? Hasil panen yang 1275 kg itu atau 1,275 ton akan terjadi pada bulan ke-15. Bagaimana adik-adik? Sudah pahamkah kalian tentang persamaan linear satu variabel? Oke, yuk kita belajar dan membahas soal-soal yang lainnya. Saya yakin kamu bisa. Dan selanjutnya kita akan belajar tentang persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Oke adik-adik, sampai bertemu di video selanjutnya. Semangat pagi!